Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal bongkar satu arsip sejarah yang, wah, udah lama banget terlupakan. Ini adalah sebuah kisah dari masa-masa awal lahirnya sebuah bangsa yang penuh dengan intrik, pengorbanan, dan, ya, sebuah misteri yang sampai sekarang belum tuntas. Coba deh bayangin ini. Sebuah misi super rahasia yang penting banget buat kelangsungan hidup sebuah negara yang baru lahir. Tapi, pesawat yang membawa misi itu hilang begitu saja, tanpa jejak. Misi ini membawa harapan satu bangsa, dan hilangnya pesawat ini jadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah awal Indonesia. Oke, kita perlu pahami dulu situasinya. Tahun 1948, ini masa yang genting banget. Republik Indonesia, yang umurnya baru 3 tahun, itu posisinya lagi di ujung tanduk loh. Berjuang mati-matian melawan agresi militer Belanda, plus blokade udara yang bikin kita tercekik. Jadi setiap keputusan, setiap misi, itu pertaruhannya nyawa. Kita mulai dari bagian pertama cerita ini, hilangnya pesawat Dakota RI-002 yang super misterius. Jadi, ini dia fakta-fakta kuncinya. Pesawat Dakota RI-002 diperkirakan hilang tanggal 1 Oktober 1948. Rute terakhir yang diketahui itu dari Tanjung Karang di Lampung, tujuannya ke Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nah, setelah itu, sunyi. Nggak ada kabar sama sekali. Pesawatnya tuh seakan-akan bener-bener deh kayak ditelan langit. Yang tersisa cuma kekosongan dan satu pertanyaan raksasa. Sekarang kita coba kenalan sama tokoh-tokoh kunci di pusat misteri ini. Karena ini bukan cuma cerita soal pesawat, tapi tentang orang-orang penting di dalamnya. Nah, di antara penumpang, ada satu sosok yang krusial banget, Samaun Bakri. Dia ini bukan orang sembarangan. Dia seorang jurnalis yang tulisannya tajam, aktivis yang gigih, bahkan salah satu pemuda yang jadi saksi langsung pas naskah proklamasi dirumuskan. Dan yang paling penting, dia ini orang kepercayaan Presiden Soekarno. Kedekatan mereka tuh bukan cuma sebatas profesional, tapi juga personal banget. Coba bayangin, kepercayaan Soekarno ke Samun Bakri itu dalam banget. Sampai urusan paling pribadi, kayak ngirim pesan cinta ke Fatmawati, itu dipercayakan ke dia. Ini nunjukin betapa pentingnya posisi Samun di lingkaran dalam Presiden. Dan ini tokoh kunci lainnya, sang pilot. Namanya Bob Freeberg. Dia bukan pilot bayaran biasa. Dia ini seorang idealis veteran perang dari Amerika yang simpati banget sama perjuangan Indonesia. Dia nekat menembus blokade Belanda, menyelundupkan pasukan, dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk negara yang bahkan bukan tanah airnya. Terus pertanyaannya, misi rahasia apa sih yang begitu berbahaya ini? Nah, ini membawa kita ke alasan di balik penerbangan yang naas itu. Jadi gini, di tahun 1948, Indonesia itu hampir nggak punya pesawat angkut. Padahal, untuk bisa menang perang dan mempertahankan kemerdekaan, punya angkatan udara sendiri itu bukan lagi kemewahan, tapi keharusan mutlak. Ini adalah misi untuk membeli alat pertahanan, misi untuk bertahan hidup. Dan inilah harga dari harapan itu. Di dalam pesawat, ada muatan yang luar biasa berharga. 20 kg emas murni. Emas ini diambil dari tambang di Cikotok, Banten. Ini bukan sekedar logam mulia. Ini adalah modal perjuangan sebuah bangsa. Rencananya kelihatannya sederhana, tapi resikonya luar biasa besar. Pertama, amankan emasnya. Kedua, bawa emas itu keluar dari blokade Belanda, terbang sampai ke India. Dan ketiga, tukar emas itu dengan pesawat-pesawat yang sangat kita butuhkan untuk memperkuat pertahanan udara. Pesawat itu lenyap. Ceritanya pun terhenti di situ. Selama bertahun-tahun, nasib RI-002 jadi misteri yang terkubur waktu, sampai sebuah penemuan yang gak disangka-sangka mengubah segalanya. Selama 70 tahun, gak ada yang tahu apa yang terjadi. 3 dekade penuh keheningan. Bayangin, satu generasi tumbuh dewasa sebelum akhirnya, di tahun 1978, seorang warga desa yang lagi cari rotan di pedalaman hutan, secara gak sengaja, menemukan jawaban yang sudah lama hilang. Dan ini menjelaskan kenapa butuh waktu selama itu untuk menemukannya. Lokasinya itu bukan di tempat yang gampang dijangkau. Bukit Pungkur itu area terpencil, ketutup hutan lebat. Alam benar-benar menyimpan rahasia ini dengan sangat baik selama 30 tahun. Tapi penemuan ini justru membuka babak baru dari misteri ini. Bukannya memberikan semua jawaban, penemuan puing-puing pesawat ini malah memunculkan pertanyaan yang lebih dalam dan lebih membingungkan. Nah, ini dia 2 teka-teki utamanya. Emas seberat 20 kg itu, right. Nggak ada jejaknya sama sekali. Dan yang lebih aneh lagi, kerangka para kru dari Indonesia memang ditemukan. Tapi jasad pilot Amerikanya, Bob Freeberg, nggak ada di antara mereka.
Ini kan jadi bikin kita mikir ya, emas itu kemana? Apa ada yang menjarahnya? Terus apa yang terjadi sama Bob Freiberg? Keluarganya di Amerika punya keyakinan kalau dia mungkin selamat dari kecelakaan, tapi kemudian ditangkap oleh pasukan Belanda dan meninggal sebagai tahanan. Sebuah teori yang mengerikan, dan sampai hari ini belum terbukti. Oke, mari kita lihat gimana akhirnya setelah puluhan tahun pengorbanan para pahlawan ini mendapatkan pengakuan yang layak mereka terima. Setelah ditemukan, kerangka jenazah Samaun Bakri dan rekan-rekannya dari Indonesia akhirnya dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang. Sebuah akhir yang sudah sangat lama ditunggu-tunggu oleh keluarga mereka dan oleh bangsa ini. Bertahun-tahun kemudian, pengakuan resmi datang dalam bentuk salah satu penghargaan tertinggi di negara kita. Bintang Mahaputra Utama ini bukan penghargaan biasa loh. Ini adalah pengakuan atas jasa yang luar biasa untuk keutuhan dan kejayaan Indonesia. Dan pada tahun 2002, lebih dari setengah abad setelah gugurnya, negara secara resmi menganugerahkan Bintang Mahaputra Utama kepada Samaun Bakri. Ini adalah momen simbolis yang menegaskan kalau pengorbanannya tidak akan pernah dilupakan. Lalu, bagaimana dengan Bob Freiberg? Meskipun nasibnya tetap jadi misteri, kontribusinya terpatri dalam ingatan. Di dalam biografinya, Soekarno sendiri menulis kata-kata yang sangat menyentuh ini. Sebuah pengakuan pribadi dari seorang presiden atas pengorbanan seorang sahabat dari seberang lautan. Kisah RI-002 ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa sejarah itu seringkali ditulis oleh para pemenang, tapi dibangun di atas pengorbanan yang sunyi dari pahlawan-pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini bikin kita berpikir ya, kisah-kisah luar biasa apalagi yang sebenarnya masih menunggu untuk ditemukan.